Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Bajah Hashim dengan NIM 70200121069, menjawab soal-soal mengenai komposisi dan distribusi penduduk. Baik, soal pertama ialah komposisi penduduk. Dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut adalah saya menjawab benar. Mengapa saya memilih jawaban benar? Karena komposisi penduduk adalah susunan penduduk yang didasarkan atas sifat-sifat atau karakteristik khusus atau tertentu dari penduduk. Soal selanjutnya ialah soal kedua. Di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Mengapa saya memilih jawaban penduduk menurut umur dan jenis kelamin? Karena yang saya dapatkan pada gambar PPT tersebut bahwa piramida penduduk ini menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya soal ketiga. Di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut pendidikan. Mengapa saya memilih jawaban pendidikan? Bisa kita lihat sendiri dari tabel tersebut bahwa data yang tertulis dalam tabel data ini pada setiap provinsi dari tahun 2017 sampai 2019 menuliskan data mengenai tentang persentase penduduk buta huruf. Selanjutnya itu soal keempat. Prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur. Ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut salah. Mengapa saya menjawab salah? Karena teori census error menjelaskan adanya 3 kesalahan. Yang pertama itu kesalahan cakupan, error of coverage, yaitu kesalahan di mana tidak semua penduduk tercacah dan adanya yang tercacah 2 kali. Kedua itu kesalahan isi pelaporan, error of content, yaitu kesalahan pelapor dari responden atau tidak jujuran responden dalam mengisi suatu pernyataan sensus. Dan yang ketiga yaitu kesalahan ketetapan laporan, estimating error, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya data ini dari pelapor data. Selanjutnya itu soal selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut. Seperti yang tertera pada gambar soal nomor 5 bahwa cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut yaitu dengan cara perkalian R dengan angka sebelum prorating. Bisa kita lihat cara perhitungannya sendiri yang di samping bahwa faktor atau total dari setelah prorating 47,494 dibagi 47,494 dikurang 60. Kelompok umur 0 sampai 4 tahun itu 8,473 dikali dengan hasil dari pembagian serta pengurangan. Di atas ialah 8,483. Selanjutnya itu soal nomor 6. Soal ke-6 berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Jawaban saya ialah ketiga yang benar, karena faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk piramida penduduk ialah fertilitas tercermin pada jumlah kelahiran, mortalitas tercermin dari perubahan angka kematian menurut umur atau perubahan tingkat kematian bayi, dan migrasi meliputi migrasi masuk maupun keluar. Migrasi biasanya terjadi pada kelompok umur. Soal ke-7 berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Bahwa pada gambar piramida ini terjadi perubahan dari tahun 2015 sampai 2020 seperti jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia, tetapi ada juga yang
tidak mengalami perubahan seperti tingkat kelahiran laki-laki, tingkat kelahiran perempuan, jumlah usia tidak produktif perempuan lansia, jumlah usia produktif usia 15 sampai 19 tahun laki-laki. Selanjutnya itu soal ke-8. Piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu rang usia produktif. Jawaban saya benar. Piramida penduduk dapat menunjukkan perubahan struktur penduduk akibat proses demografi meliputi kelahiran, kematian, serta migrasi. Soal selanjutnya itu nomor 9. Soal ke-9. Pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Jawaban saya ialah tabel tersebut salah hitung karena adanya kesalahan ketetapan laporan atau estimating error, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari pelapor data. Soal selanjutnya, soal ke-10, bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai 2016? Mengapa saya menjawab terendah di Provinsi Sulawesi Selatan? Karena bisa kita lihat sendiri pada tabel tersebut, dari tahun 1971 hingga 2016, itu pada tahun 1971 1,74, pada tahun 2016 itu 1,10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.